Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistio dengan NIM 1922425681. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen file demi melaksanakan tugas mata kuliah sistem operasi. Langsung saja kita mulai. Materi yang akan saya bahas yaitu pertama ada pengertian manajemen file, lalu ada manfaat manajemen file, yang ketiga ada fungsi manajemen file, yang keempat ada sasaran manajemen file, yang kelima ada arsitektur manajemen file, lalu yang keenam ada konsep manajemen file, yang ketujuh ada tipe file pada sistem operasi, dan yang terakhir ada cara manajemen file yang efektif. Kita mulai saja yang pertama, yaitu pengertian manajemen file. Apa itu manajemen file? Manajemen file adalah sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Secara umum, manajemen file juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan, penempatan, pengumpulan, pemeliharaan, distribusi surat menyurat, perhitungan, catatan, penggrafikan, klasifikasi, dan sejenisnya untuk kemudahan dalam berorganisasi atau berbisnis. Manajemen file ini sangat penting bagi perusahaan karena sewaktu-waktu pasti dibutuhkan. Hal ini juga untuk memudahkan yang bersangkutan untuk menggunakannya. Lalu yang kedua, selanjutnya manfaat manajemen file. Dari penjelasan pengertian manajemen file, kita bisa memahami beberapa manfaat dari manajemen file. Berikut adalah manfaat manajemen file. Yang pertama, itu meminimalisir risiko kehilangan file. File di dalam komputer bisa saja tidak sengaja terhapus. Dalam banyak kasus, kejadian tidak sengaja menghapus file ini sangat merugikan. Lalu yang kedua, memudahkan pencarian file. Penyimpanan file dalam sistem operasi komputer bisa dilakukan dengan teratur, baik penamaan file maupun letak file. Hal ini akan memudahkan pencarian seorang ketika akan menggunakan kembali file tersebut. Lalu yang ketiga ada mengetahui file yang tak terpakai. Ada kalanya file yang disimpan sudah tidak diperlukan lagi. Untuk menghemat kapasitas penyimpanan, maka kita bisa menghapus file yang tak terpakai dengan mudah. Manajemen file yang baik dan terorganisir akan memberikan banyak manfaat bagi para pengguna komputer. Selanjutnya, fungsi manajemen file. Dari penjelasan pengertian manajemen file, kita juga akan mengetahui beberapa fungsi manajemen file. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memudahkan cara kerja atau mekanisme pemakaian file secara bersama. Yang kedua, kemudahan dalam membuat, mengedit, dan menghapus file. Lalu ada kemudahan dalam melakukan backup dan recovery untuk antisipasi kehilangan file akibat kecelakaan atau upaya orang lain untuk merusak atau menghancurkan file. Lalu yang keempat ada user dapat mengacu file dengan simbolik, tidak menggunakan penamaan yang mengacu pada perangkat fisik. Lalu ada data dapat disimpan dengan aman dan rahasia pada lingkungan yang sensitif. Dan yang terakhir, tampilan antarmuka yang user friendly pada sistem file akan memudahkan penggunanya. Selanjutnya, sasaran manajemen file. Ada beberapa sasaran yang ingin dicapai oleh manajemen file yang efektif. Di antaranya adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dari manajemen data bagi user atau operator komputer. Lalu memastikan data di dalam file adalah benar. Yang ketiga, memberikan dukungan berupa masukan atau input dan keluaran atau output berbagai tipe perangkat penyimpanan. Lalu meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi kehilangan data atau upaya perusakan data. Lalu menyediakan sekumpulan rutin antarmuka masukan, input atau keluaran, output. Lalu yang terakhir, memberikan dukungan berupa masukan input dan keluaran output kepada pengguna atau user pada sistem multi-user. Lalu selanjutnya, arsitektur manajemen file. Biasanya arsitektur manajemen file ini terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya adalah yang pertama, sistem akses. Sistem akses ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara sebuah data yang disimpan pada file dapat diakses.
Lalu yang kedua, manajemen file. Nah, manajemen file ini adalah segala hal yang berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file. Misalnya penyimpanan, pengacuan, pemakaian bersama, dan pengamanan. Lalu yang ketiga ada manajemen ruang penyimpanan. Hal ini itu berkaitan dengan alokasi ruang untuk penyimpanan file tersebut pada perangkat penyimpanan. Yang keempat ada mekanisme integritas file. Hal ini berkaitan dengan jaminan informasi pada file yang tidak terkorupsi atau korup file. Selanjutnya, konsep manajemen file. Konsep manajemen file yang terpenting di dalam sistem operasi adalah file. Yang pertama itu ada file. File itu adalah abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi pada disk. Abstraksi ini membuat pemakai tidak dibebani rincian cara dan letak penyimpanan informasi serta mekanisme kerja perangkat penyimpanan data. Lalu yang kedua ada directory. Directory ialah file yang dimiliki sistem operasi dan dapat diakses secara terus-menerus di sistem operasi. User atau pemakai memanipulasi sistem operasi. User atau pemakai memanipulasi data yang merujuk sebagai file atau directory. User tidak dibebani dengan masalah penyimpanan, manipulasi perangkat, dan sebagainya. Lalu ada tipe file pada sistem operasi. Secara umum, ada 3 tipe file yang terdapat pada sistem operasi. Di antaranya adalah yang pertama itu regular file. File reguler atau regular file ini terdiri dari file teks dan biner. File teks ini berisi barisan teks dalam format teks txt. Sedangkan file biner berisi eksekusi atau .exe dan juga biner dari berbagai program aplikasi dalam komputer. File biner ini berbentuk exe dan hanya diketahui oleh sistem operasi. Sedangkan biner hasil program aplikasi hanya diketahui oleh program aplikasi yang menggunakan file tersebut. Yang kedua, directory file. Directory file adalah file yang dimiliki oleh operasi sistem sebuah komputer. File ini berisi semua informasi terkait daftar file yang berada di dalam folder atau directory. Lalu yang ketiga ada special file. Special file adalah nama logik perangkat masukan atau input atau keluaran atau output yang dianggap sebagai file. Lalu selanjutnya dan yang terakhir adalah cara manajemen file yang efektif. Dampak bila tidak ada manajemen file adalah tidak adanya keteraturan pada file yang disimpan. Menurut beberapa situs bisnis besar, ada beberapa cara untuk meningkatkan efektivitas filing management. Misalnya yang pertama itu membangun sistem dokumen filing dan juga penamaannya. Kalau anggota Anda selalu convert file secara manual, sebaiknya mulai manajemen file dengan pemberian format nama penyimpanan. Anda harus memastikan mereka tahu di mana menyimpan file yang benar. Sebaiknya pisahkan jenis-jenis surat, mulai dari invoice dan file penting lainnya. Pastikan format penyimpanan dokumen ini juga memberikan deskripsi yang cukup supaya tidak perlu membuka satu persatu. Lalu yang kedua, mulai pikirkan soal konversi file sekaligus. Dengan bertumbuhnya sebuah bisnis, tentu saja Anda akan membutuhkan teknik konversi file yang tepat. Jumlah file yang sangat besar tidak memungkinkan untuk disimpan dalam sebuah lokasi. Anda bisa menggunakan berbagai batch document conversion produk yang tersedia. Lalu yang ketiga, berhenti menggunakan konverter gratisan. File converter gratisan biasanya ditujukan untuk kebutuhan personal dan pastinya fiturnya terbatas. Jika Anda menggunakannya untuk skala besar, tentu saja ada banyak masalah yang muncul. Contohnya itu seperti security. Ketika menggunakan fitur gratisan, Anda tidak tahu benar proses konversi benar-benar aman atau tidak. Lalu yang kedua ada keterbatasan. Tidak semua tool gratis yang tersedia 100% gratis. Beberapa fitur mengharuskan Anda untuk mengeluarkan uang. Atau kalaupun gratis, maka akan ada watermark di dokumen Anda. Yang ketiga, permasalahan setting dan terbatasnya opsi menu. Selanjutnya, menguasai Windows Explorer. Umumnya perusahaan menggunakan Windows. Di sini letak permasalahannya, banyak orang yang kurang menguasai navigasinya. Lalu yang kelima, simpan data di lokasi yang sama. Sisakan satu lokasi penting khusus untuk penyimpanan file. Pengertian manajemen file itu adalah mengklasifikasikan dan penempatan file dengan benar. Nah, buatlah folder
spesifik yang memudahkan Anda untuk menemukan file yang diinginkan. Jangan pernah mencampurnya. Lalu yang keenam ada menggunakan shortcut. Nah, manfaatkan fitur shortcut untuk mengakses folder yang paling sering dikunjungi, ketimbang harus masuk ke folder dalam folder. Ini tentu sangat pusing. Hal ini juga bisa mengurangi resiko duplikasi penyimpanan file. Lalu yang terakhir ada shared document. Shared dokumen sejenis Dropbox, Google Drive, OneDrive, dan sejenisnya akan memudahkan siapapun untuk menyimpan dan mengupdate file dimanapun dan kapanpun tanpa harus repot-repot ke kantor atau semacamnya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.